Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Yang saya banggakan teman-teman guru SMA Negeri 1 Merangkin. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di sini, dan saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya bisa menemani saya dalam desiminasi modul 1.4 budaya positif. Sedikit perkenalan diri, nama saya Rifki Muslim. Saya mengajar PJOK di SMA Negeri 1 Merangkin. Saya CKP angkatan 10 Kabupaten Demak. Di sini nanti kita akan belajar bersama intinya mengenai budaya positif, apa itu budaya positif dan sebagainya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita mulai dengan doa biar apa yang kita lakukan hari ini nanti diberi kelancaran dan diberi keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, ini sehabis ini saya akan perlihatkan sedikit titik balik kita sebagai seorang pendidik, sedikit video, nanti bisa kita nilai bersama apa isi kandungan dari video ini.
sudah antar ke rumah sakit, suruh terus sekolah. Hari kedua, terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Ceritaku hayalmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Kadang bikin mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh, tak ada tempatku mengadu, tangisku dalam sendiriku. Baru bukan mamaku, suruh jadi insinyur, tak bakalan tak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua melempari kak. Lemparkan kak, lempar, lempar. Saya kira mau kita berhukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your documents, your chats, your whiteboards, your projects. The value of this, you don't have to buy 5 softwares to do this. You don't have to be hopping back and forth. Ya, kita sudah saksikan secara bersama video yang intinya mengingatkan kita ya. Coba saya minta Bapak Ibu guru merenung sebentar, terus berpikir apa setelah kita melihat tayangan tadi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu guru. Coba siapa yang kira-kira bisa mengungkapkan apa isi dari video tadi. Mungkin Pak Imam bisa memberi sedikit gambaran. Terima kasih Pak Rifki atas kesempatannya. Setelah melihat video tayangan tadi, yang saya tangkap adalah ada sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah seorang guru yang ingin melihat murid-muridnya disiplin. Yang kedua adalah ada seorang anak yang harus merelakan waktunya untuk ibunya yang sedang sakit dan bahkan meninggal. Nah untuk itu yang saya tangkap adalah kadang-kadang kita tidak tahu apa yang terjadi kepada murid-murid kita di balik apa yang kita lihat saat itu. Maka dari situlah saya sedikit menangkap kadang-kadang ketika kita melihat anak kita nakal, belum tentu dianya yang nakal, namun ada faktor lain yang menyebabkan anak tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin itu Pak Rifki dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Imam. Ya sedikit ya, kita ini belajar bersama, memang secara manusiawi ya. Secara manusiawi kita melihat anak kita terlambat, anak tidak patuh dengan kita, rasa sedikit jengkel pada anak itu pasti muncul. Tapi alangkah baiknya saya belajar, kita semua belajar, ke depan harus tahu masalahnya apa dulu. Contoh mudah anak terlambat, itu kita harus tahu dulu. Apakah masalahnya di rumah, dia
perhatian dari orang tuanya kurang, atau saat di jalan dia mengalami kendala, tapi kita kadang sebagai manusia tidak mau tahu itu. Ya, kita digugah dari video ini. Nah, untuk hari ini nanti kita akan banyak belajar mengenai budaya positif, dan kita sebagai pendidik, posisi kita nanti harus semacam apa? Apakah saya sendiri juga meyakini saya belum sama sekali. Oke, berikutnya bisa kita untuk biografi nggak usah nih, sudah pada kenal, dan intinya juga ini hanya ala kadarnya. Ya, ini yang namanya budaya positif. Kalau kita bilang budaya positif, mungkin dari Pak Ruri sebagai salah satu guru agama yang ada di sekolah kita, hal yang paling baik yaitu hal yang sesuai dengan semua hal baik yang terkandung dalam Al-Quran. Benar ya Pak Ruri, ingatkan ya. Ya, kita sedikit mengulas ini. Pengertian budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dari pengertian ini, kadang kita memikirkan diri kita sendiri. Itu egosnya kita luar biasa. Saat kita minta murid kita itu baik, nurut dengan kita, tapi hal yang kita contohkan pada murid kita belum sesuai dengan apa yang kita minta. Jadi itu yang menjadi hal titik ukur kita untuk belajar banyak mengenai ini nanti. Tujuannya kenapa kita harus belajar mengenai budaya positif? Budaya positif ini dilakukan dalam upaya menumbuhkan self-discipline murid dengan menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi garis bawahnya itu kita harus bisa menumbuhkan motivasi intrinsik murid kita. Bedanya motivasi ekstrinsik sama intrinsik itu apa? Kadang kita itu kelewat. Sebagai pendidik itu hanya menanamkan anak, nanti kita motivasi anak kita, besok kamu ingin biar bisa ini, harus yang melakukan ini. Nak bisa ambil jurusan ini. Itu motivasi dari kita. Tapi kita nanti akan belajar banyak di situ. Apakah hal itu benar atau hal itu harus kita perbaiki? Oke. Selanjutnya di sini ini adalah bapak pendidikan kita. Kadang saya sendiri pribadi belum ada apa-apanya, belum seperti apa tentang apa itu pendidikan. Itu banyak saya pelajari di pendidikan calon guru pengendara. Sebelumnya itu yang menjadi pedoman saya terus terang adalah saya dulu saat berpendidikan itu semacam apa, guru saya semacam apa, itu sebagai contoh yang saya lakukan. Ya, di sini beliau itu mengemukakan merdeka itu apa. Menurut Ki Hajar Dewantara itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sebelum kita memberi arahan, kita pastikan diri kita sudah pantas untuk itu belum. Jadi munculnya dari diri sendiri. Oke, selanjutnya ini yang hari ini akan sedikit banyak nanti kita berdiskusi bersama. Yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima mengenai 5 kontrol dalam restitusi. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, kita langsung mulai karena untuk mempersingkat waktu. Kita mulai dari kata disiplin positif. Coba apa itu disiplin? Mungkin Bu Al bisa mengartikan apa itu disiplin sepengetahuan kita dulu. Terima kasih Pak Revi. Disiplin bisa kita artikan sebagai suatu tindakan yang
sesuai dengan tindakan atau sikap atau perilaku yang mengarah atau mengacu atau sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang ada, di mana perlakuan atau sikap atau tingkah laku kita itu dirasa sebagai tingkah laku yang baik atau yang bagus karena kesemuanya orientasinya mengacu kepada sebuah tata tertib mungkin, kemudian peraturan atau mungkin sebuah keyakinan kelas atau ketaatan kelas atau ketaatan keyakinan sekolah. Kemudian dijadikan sebuah peraturan sekolah yang ditaati bersama, kemudian menjadi sebuah kebiasaan disiplin positif. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Saudara Alio. Jadi itu pengertiannya sama dengan saya. Jadi apa itu disiplin? Yaitu tadi yang disebutkan Bu Nur Alia. Rata-rata disiplin bisa terbentuk itu karena ada peraturan yang dibuat. Dan di situ kalau kita garis bawahi, pada manusia pada hakikatnya itu harus kita tumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kalau peraturan itu berarti motivasi ekstrinsik yang muncul di situ. Nah, kita akan sedikit banyak nanti di dalam ini kita akan belajar bersama. Coba saya minta Pak Didi untuk menggenggam tangan. Ya, Pak Bara memperhatikan genggaman tangan Pak Didi. Di situ semisal ya, di dalam genggaman Pak Didi itu adalah ada berlian yang saat ini keluarga Pak Didi ada yang membutuhkan itu karena lagi sakit, sedangkan Pak Bara mencoba meminta Pak Didi untuk membuka genggaman itu karena Pak Bara butuh, tidak punya uang untuk harian. Coba apa yang dilakukan Pak Didi? Apakah mempertahankan genggaman itu atau melepasnya untuk teman? Coba Pak Didi, tetap digenggam atau dilepas? Terima kasih Pak Rifki. Mungkin keputusan saya yang ada pada genggaman saya ini akan saya peruntukkan untuk yang lebih membutuhkan. Iya, yaitu Yang pertama adalah yang paling dekat dengan saya, yaitu keluarga. iya. Jadi tetap digenggam ya. Tidak untuk dilepas untuk Pak Bara gitu ya. Ya, tepuk tangan. Ya. Kalau kita dasarnya apa dan gimana kita, itu kembali lagi ke kontrol. Ya. Apakah diri kita itu mau dikontrol orang lain atau kontrol itu kembali pada diri sendiri? Jadi kalau baiknya ya kontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Itu yang namanya sedikit permainan mengenai perubahan paradigma di sini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, ini saya juga punya pandangan yang sebenarnya awalnya itu tidak ada ilusi sama sekali. Yang namanya guru yaitu mengontrol murid. Itu pandangan saya yang mengenai perubahan paradigma teori kontrol. Yang kedua, ya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasalah kita sebagai pendidik, pernah nggak? Saya sendiri pernah. Anak yang tidak sesuai saat kita dalam belajar, saya pernah kayak gini. Mas, kok tidak kasihan bapak ibumu di rumah kerjaannya apa? Banting tulang untuk memberi nafkah kamu, untuk sekolah kamu. Kok kamu di sekolah nggak gini? Pernah nggak kalian kayak gitu? Nah, ternyata itu hanya ilusi semata. Sebaiknya apa nanti ada di dalam ini.
Yang ketiga, mengenai bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi kita itu saat memberikan semua ke anak itu ya kita pikirnya yaitu manfaat pasti. Nah ini yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini kekeliruan kita. Kadang kita sudah dewasa, kita sudah dianggap tua, terus kita meminta untuk dihormati, kabeh itu menurut saya. Benar seperti itu ya Pak Rosi ya? Ya. Nah ternyata ini di teori ilusi kontrol ini itu adalah ilusi kalau kita sebagai pendidik. Kenapa semacam itu? Kalau kita mengontrol murid, jadi pendidikan di Ki Hajar Dewantara itu yang namanya murid itu bukan kertas kosong yang kita harus gambar. Tapi murid itu adalah ibaratkan kita dalam dunia pertanian itu adalah padi atau apalah yang kita ingin tanam. Jadi saat tanaman itu pasti tumbuh, tapi tumbuhnya dengan pupuk yang kita rawat dengan baik. Butuhnya dia apa, kita kasih itu. Nah itu yang mengenai kenapa ilusi mengontrol murid itu termasuk ilusi. Selanjutnya ini tadi yang sedikit saya jelaskan mengenai simulasi respon dan teori kontrol. Ini mungkin tadi sudah saya jabarkan, saya next. Nah sekarang yang ini. Tadi kita bahas di awal apa itu disiplin. Pada dasarnya arti disiplin itu hanya sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Tapi di negara kita itu berkembang dalam disiplin itu apa? Maknanya disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilaksanakan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, yaitu tadi karena peraturan. Padahal jelas disiplin ini adalah belajar. Saat anak baru lahir, ya, nggak ada namanya peraturan itu dia harus bisa jalan, itu nggak ada. Tapi dia harus belajar bisa jalan. Nggak ada peraturan dia harus bisa ngomong, itu nggak ada. Tapi dia pasti belajar untuk itu, karena itu kebutuhannya. Ya. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan universal di sini nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif bangsa yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Ya, ini sangat kita harus pahami. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi setiap anak kita melakukan perbuatan itu pasti dia memiliki tujuan. Entah benar atau salah, kita harus yakin itu pasti punya tujuan. Terus yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi tujuan dari tadi disiplin positif akhirnya adalah kekuatan nilai kebajikan universal ini. Ya, terus yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, sekolah kita adalah sekolah Merdeka Belajar yang pertama. Jadi saya yakin kalau ini ada debat nyampe 5 mengenai profil pelajar Pancasila yang sudah kita laksanakan, itu sudah luar biasa di sekolah kita. Dasarnya itu beriman, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, kita menginjak yang kedua, jangan semangat, kita harus guyon dulu ini. Kita diminum dulu tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya. Kita bermain game kecil dulu ya, biar gak semangat ya. Ayo berdiri. Oke. Ya. Coba berpasangan berhadapan-hadapan. Berpasangan berhadapan-hadapan berarti sama sebelahnya, nah gitu. Kalau depannya kejauhan, oke? Ya. Ya, untuk mencairkan, karena kita yang bahas hari ini nanti itu banyak bahasanya itu adalah ilmu, jadi
mungkin agak sepanang, udah ini kita relakan. Sekarang kalau saya bilang 1, ya tepukkan tangan kanan ke teman kalian, berarti kanan ketemu kanan, ya. 2, kiri ketemu kiri. 3, double. Jelas? Oke, yuk coba dulu. 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2. Nah ini tepuk tangan dulu. Jadi kadang hal kecil kayak gini kita itu konsentrasi kita menurun, dianggap sepele, akhirnya membuat kesulitan bagi kita. Ya itu inti dari ini. Silakan duduk kembali. Ya kita menjadi yang kedua ya, mengenai pembelajaran teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah sekarang saya mau tanya ke Pak Pujo mengenai motivasi. Motivasi biasanya kita memberi penghargaan, benar ya Pak Pujo? Nah, memberi penghargaan kepada anak itu menurut Pak Pujo yang Pak Pujo ketahui sekarang itu baik atau kurang baik? Untuk motivasi kepada anak atau memberikan penghargaan itu sangat baik sekali karena itu bisa memberikan contoh kepada temannya. Jadi bisa memotivasi teman yang lain untuk berlomba-lomba dalam misalnya menjawab pertanyaan atau yang lain. Iya, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Pujo. Ya, pasti kita berkata motivasi itu nggak ada jeleknya, masih penghargaan itu pasti hasilnya positif. Karena saya sebagai guru olahraga itu inti dari inti anak kita untuk menuju juara itu juga harus bersaing. Untuk bersaing itu dia biar mendapatkan penghargaan, dia harus bisa menjadi yang paling tinggi. Ya, tapi nanti kita akan belajar banyak mengenai motivasi. Apakah kita di sini untuk kata yang kedua mengenai hukuman itu pernah nggak kita mungkin sedikit pengen dengar dari Pak Muklas waktu sekolah dulu, pernah nggak Pak Muklas ingat apa hukuman yang pernah didapatkan dan sampai sekarang tidak terlupakan? Ya, terima kasih untuk Pak Rifki. Pengalaman saya, hukuman yang paling berkesan adalah disuruh keluar kelas. Karena apa itu Pak? Karena kita bisa ke kantin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai hukuman, saya sendiri ini salah satu korban yang sampai saat ini tidak bisa melupakan itu. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, pada saat SD dulu itu saya kelas 2 itu karena SD gak ada guru matematika dan yang lain mesti kan guru kelas. Guru kelas saya itu melihat belakang saya itu ramai. Dulu guru itu melemparnya dengan penghapus dan tidak kena belakang saya tapi kena saya. Akhirnya yang saya rasakan saat itu sampai saya belajar SD selesai itu apa? Saat di pelajaran itu saya tidak bisa berkembang karena yang saya rasakan adalah takut. Walaupun saya tidak salah tadi karena hal kayak itu, akhirnya hal itu membuat saya saat di hadapan guru itu cemas. Nah itu yang kita butuh nanti bedah, apakah hukuman itu yang baik semacam apa atau yang kurang baik ada semacam apa. Terus yang kedua juga pengalaman. Saya kelas 1 SD itu jajan di belakang sekolah. Ada kejadian salah satu murid itu usil dengan membosi bag milik bapak ibu guru. Di situ orangnya langsung lari ke belakang. Dan yang ada di belakang itu dipanggil ke kantor semua. Akhirnya kita diinterogasi,
Karena anak saat saya usia segitu takutnya minta ampun. Dan efeknya apa? Sampai SMA saya masuk kantor guru itu luar biasa takutnya. Itu yang saya rasakan. Dan padahal saya itu SMA kelas 3 masuk kantor itu dipanggil karena apa? Mau dikasih beasiswa. Itu rasanya takut aku salah opo. Itu yang saya rasakan dulu. Jadi ini pengalaman, ya. Tes, ya. Ya, di sini kita akan bicara. Tadi sedikit sudah saya buka dengan hal yang pernah kita alami, teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi ekstrinsik, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Maksudnya semacam apa ini, Pak? Jadi maksudnya gini, seorang guru saat memberikan motivasi seorang siswa ikut. Kenapa dia ikut? Biar tidak mendapat hukuman. Jadi istilah bahasanya siswa yang atau murid yang hanya nurut. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Biasanya saat kita itu menyuruh anak kita, ya biasanya kan dia mengharapkan imbalan yang lebih, yaitu nilai lah, biasanya kayak gitu. Biasa sekarang, Pak, saya ambil nilai dia, saya mau ini. Dan itu saya buka di dunia keluarga, enggak gitu. Ya. Saat anak disuruh orang tua, saat dia disuruh membeli sesuatu, antara uang itu pas atau sisa, dia berangkatnya cepat mana? Cepat saat sisa. Tapi itu bahaya sebenarnya nanti. Yang ketiga ini yang mungkin nanti harapan kita semua, tujuan yang ketiga kita bisa membangkitkan motivasi internal anak. Jadi biar dia itu muncul secara sendirinya. Dengan cara apa? Kita nanti memancing dengan beberapa cara, ya. Terus ini hukuman oleh penghargaan. Apa tuh artinya? Jadi hukuman, jadi penghargaan ini bisa menjadi hukuman. Contoh gampang gini. Ini awal yang saya lakukan. Saya seperti contoh sendiri. Jadi saya itu biasa memberikan penghargaan kepada anak-anak yang setiap harinya dalam pelajaran saya itu mau melakukan sesuatu. Contoh mudah, mau memimpin pemanasan, mau mengambil alat, mau membalikan alat. Saat saya memberikan penghargaan kayak gitu, itu anak berlomba di situ. Tetapi awalnya saya lihat yang melakukan hanya itu, tidak berubah orangnya. Nah, maksudnya itu menghukum apa, Pak? Yang lain yang tidak punya keberanian, dia akan semakin turun. Dia tidak akan memunculkan dirinya, dia tidak bisa berkembang secara pesat dibanding anak-anak yang memiliki kemauan tinggi tadi. Nah, di situ kita disadarkan saat kita memberikan penghargaan harus melihat efek yang lebih banyak. Saya memang awalnya tadi saya bilang, ya kalau anak lomba itu yang dituntut dia juara, itu untuk mendapat penghargaan. Yang kalah ya udah kan gitu. Tapi di pembelajaran tidak bisa semacam itu. Akhirnya saya terapkan saat memberikan penghargaan ini. Jadi anak tetap hal itu tidak saya hilangkan, tapi kontrol. Kita sebagai kontrol saat anak kok ABC ini aja yang melakukan, besok kita panggil D, kita pancing sedikit dia untuk melakukan seperti temannya. Nah itu mungkin yang saya lakukan, dan kalau nanti ada hal yang masih harus saya benahi, saya belajar dari Bapak Ibu guru yang ada di sini. Di sini tadi masih sama ya, hukuman oleh penghargaan tadi. Jadi penghargaan itu bisa menjadi hukuman. Nah, sekarang saya tanya ini, kita jawab bersama ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat
Ini Pak Kelas sudah pernah melaksanakan belum dulu memerintahkan anak nyatet karena dia telat gitu, pernah nggak Pak Kelas? Nah, ini menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi? Nomor 1 konsekuensi. Oke, ada yang menjawab hukuman? Hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman juga. Ada yang menjawab konsekuensi, bebas ini berpendapat. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali. Ini biasanya Pak Pujo dan Pak Barang ya. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, konsekuensi. Tidak apa-apa, beda pendapat itu bebas ya. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dari Pak Ruri menjawab hukuman. Salah Pak, bebas menjawabnya. Terus yang kelima, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran prajoga. Hampir sama dengan poin ketiga, tapi ada beda di situ. Konsekuensi. Ya, kita sekarang lihat jawabannya. Nanti bisa Bapak Ibu renungkan. Jadi yang pertama itu adalah hukuman, yang kedua adalah hukuman, yang ketiga hukuman, ya, terus konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Kenapa yang terakhir ini tidak dikatakan hukuman? Karena PJOK Pak, jadi hal yang wajar dalam fisik. Tapi kalau saya boleh bilang, biasanya kita sebagai pendidik dalam awal tahun ajar baru atau awal pembelajaran, kita pasti membuat kesepakatan kelas. Jadi kalau anak melanggar kesepakatan kelas, itu adalah salah satu dari konsekuensi. Ya, selanjutnya. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti antara hukuman dan konsekuensi itu baik mana bisa kita nilai sendiri. Alangkah baiknya kita kalau memilih antara dua ini, pilihlah ke konsekuensi. Tapi nanti ada yang lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya, tidak butuh saya terangkat kalau ini. Ya, sekarang kita ke selanjutnya membahas tentang restitusi. Ini kalau saya ingat Pak Didik ini saat mengerjakan segitiga restitusi di PMN kemarin, membuat teman-teman termotivasi untuk membuat lebih banyak gitu ya. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa. Jadi tujuan utamanya, kalau murid kita salah, jangan kita salahkan langsung, tapi kita ketahui, kita cari tahu masalahnya apa. Setelah itu kita ulas biar dia muncul apa yang dia inginkan di situ. Dia mencari solusinya sendiri. Ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, sekarang ada restitusi. Dari restitusi kalau nanti sudah terbentuk, berarti yang tercipta apa? Motivasi interprinsip. Ya, itu dari awal tadi apa yang kita paparkan hari ini. Ya, di sini hukuman, konsekuensi, restitusi itu draftnya paling tinggi adalah restitusi. Apakah Pak Arfi sudah? Belum sama sekali. Mungkin Bu Dia, Bu Al, Bu Risa banyak mengajari saya di bidang ini. Pak Ima dan teman-teman semua, saya banyak belajar di sini. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan.
Jadi kita tuh menawarkan, bukan memaksa kamu harus semacam ini. Saat kamu salah besok jangan kayak gini. Itu nggak bisa, karena manusia itu punya kodratnya. Ya. Terus yang ketiga menuntut untuk yang keempat menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi. Yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, terus ini sudah yang ketiga ya. Kita nggak usah untuk apa tadi speaking lagi biar seger lagi ya, terus biar seger kabeh. Ya, yang ketiga mengenai pembelajaran keyakinan kelas. Sudahkah kita semua di sini sebelum mengajar membuat keyakinan kelas? Sampun belum? Ya, kalau saya biasanya di awal semester. Dan itu saya tekankan setiap hari sebelum saya mengajar, biasanya saya share ulang di grup kelas malamnya. Jadi, tapi saat kita membuat keyakinan kelas, saya sendiri ikut di dalamnya. Maksudnya semacam apa? Saat kita memerintah anak tidak boleh terlambat, tapi diri kita terlambat, itu nanti kita akan disepelekan oleh anak kita. Saat kita tidak boleh memegang HP saat pembelajaran, saat anak tidak boleh memegang HP, tapi kita melakukan hal kayak gitu, nanti juga anak, apalagi kita untuk tingkatan tertinggi yaitu SMA, anak itu kecerdasannya kadang melampaui kita. Nah itu yang kita butuhkan dalam keyakinan kelas. Jadi bukan hanya anak, tapi kita juga harus ada di dalamnya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kira-kira kenapa? Mungkin Bu Diah bisa sedikit aja cerita kok kenapa Bu Diah tidak peraturan saja yang diikuti, kenapa malah harus keyakinan yang kita tingkatkan? Monggo Bu Diah. Mungkin gini Pak, kalau peraturan tadi itu intinya adalah kayak seperti kita harus kewajiban apa yang harus dilakukan berarti masuknya nanti ke motivasi intrinsik, jadi tidak sadar diri sendiri gitu. Kalau yang keyakinan kelas kan karena sudah dibuat bersama-sama, sudah diyakini, itu akan nanti timbul motivasi intrinsik, artinya ada menghargai diri sendiri dan teman-teman yang lain yang membuat kesepakatan tadi keyakinan kelas. Itu aja Pak. Ya, tepuk tangan, terima kasih. Jadi ini contoh kembali lagi tadi antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau peraturan itu contoh ke motivasi ekstrinsik, kalau keyakinan itu karena timbul dari dirinya sendiri, itu adalah motivasi intrinsik. Ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, pastinya untuk keselamatan kita. Itu namanya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter saat corona kemarin? Itu juga untuk melindungi diri kita. Ya. Jadi peraturan itu baik. Ya, kayak peraturan di sekolah, kenapa anak tidak boleh terlambat? Kenapa aturan dalam berpakaian itu ada? Yaitu pasti ada arah yang tadi, disiplin positif. Tapi kita kalau nanti bisa menumbuhkan keyakinan, itu juga luar biasa gitu. Ya, itu aja mungkin dari penjelasan ini. Kita lanjut lagi. Ya, itu yang paling tengah itu adalah peraturan kelas. Naik ke level berikutnya adalah keyakinan kelas. Setelah itu akan terwujud lingkungan positif. Dan terakhir, kalau sudah semua terwujud, akan membentuk budaya positif. Ini biasanya kesepakatan yang biasa kita buat. Saya sedikit mengambil contoh. Kami guru dan murid saling menyayangi. Dalam bentuk apa dulu? Itu harus ada batasnya.
Terus yang kedua, kamu murid yang yang semangat belajar. Saat mau kita membuat kesempatan kelas kayak gitu, guru juga harus semangat. 3, kamu murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, jadi kolaborasi itu penting. Itu salah satu contoh keyakinan kelas yang bisa kita munculkan dalam pembelajaran yang nanti kita akan laksanakan. Pak Arif sudah belum? Pokoknya saya belum gitu ya. Terus ini ada sedikit pertanyaan lagi ya. Jadi bisa nanti tanggung jawab atau apa gitu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu maksudnya apa? Tanggung jawab atau apa? Tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Menghargai. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Disiplin. Terus yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Terus yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Terus yang keenam, gantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan. Ya, kita bisa lihat jawaban kita semacam apa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Itu rata-rata benar ya. Ya, sekarang yang keempat mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Kita jangan lupakan, itu harus kita tanamkan pada diri kita dan kita tanamkan pada murid kita. Yang satu, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi saat kita menerima murid semacam apa, kita harus terima. Kurangnya ya kita harus sayangi gitu. Bisa ya Pak Bara kayak gitu. Contoh Pak Bara menyayangi murid-murid yang kemarin saat daftar di depan kayak apa, itu juga luar biasa, kita punya tahu dari situ. Terus penguasaan kesenangan, jadi kita harus tahu Pak sekarang itu kesenangan murid kita itu saat pembelajaran malah condong memanfaatkannya untuk tidur-tiduran main game. Nah itu baru kita kontrol, kita yang masuk di situ. Jadi jangan sampai kesenangan itu melampaui batas juga di situ. Kebebasan, bebas waktu pelajaran ke kantin, ya jam kosong dan yang lain lah, itu juga mungkin ada yang kebebasan yang harus kita kontrol juga. Tapi kita juga harus, saat dia itu punya keinginan, misalnya dia nanti ingin melanjutkan di perguruan tinggi jurusan ekonomi, kok dia bebas memilih itu, kita arahkan ke pendidikan olahraga ya jangan, karena dia itu punya kebebasan untuk memilih ya. Terus yang kelima, ini 5 posisi kontrol. Nah di sini nanti pentingnya kita, apakah kita di posisi mana? Pemberi hukuman, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau Pak Rosi sekarang merasa diri Pak Rosi itu posisinya di yang mana Pak Rosi? Atau back tengah atau kiper gitu Pak Rosi? Saya tergolong pemberi hukuman. Pemberi hukuman, ya tepuk tangan dulu. Kalau Pak Masruri posisinya saat ini condong ke arah mana sebagai pendidik? Terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, posisi saya saat ini berada di teman. Teman, ya. Jadi murid itu sebagai teman. Bu Risa, coba Bu Risa di posisi sekarang ini. Saya pemantau yang tertatih-tatih menurut manajer. Iya, modelnya tepuk tangan. Ya. Pak, apa salah saya sebagai pemberi hukuman? Pak, apa salah posisi saya sebagai pemantau? Pak, apa salah saya sebagai teman atau yang lainnya? Sebelum kita belajar ini, saya dulu juga pernah sebagai pemberi hukuman. Itu juga saya lakukan.
membuat merasa bersalah tadi saya sudah bilang. Saya ulangi lagi, saat anak itu nakal, yang saya lakukan apa? Menyadarkan dia dengan apa? Menyinggung keluarga. Kok gak kasihan bapak ibumu yang terkosong kayak gitu, nyari uang untuk kamu. Itu pernah saya di posisi itu. Sebagai teman, beberapa teman menilai kayak gitu. Ya memang saya condong mendekatkan diri pada anak dulu untuk tahu anak itu kemampuannya sampai apa, dan saya masuk di situ. Biasanya itu yang saya lakukan. Terus sebagai pemantau, ya mungkin kayak Bu Lisa tadi masih tertatih-tatih di arah situ. Tapi insya Allah saya belajar itu. Untuk manajer, bismillah semoga bisa nyampe situ. Ya, ini gambarannya. Sekarang kita selanjutnya. Jadi untuk golongan tadi kenapa kita sebutkan semua penghukum, membuat merasa bersalah itu kalau bisa kita agak kurangi, karena itu termasuk identitas gagal. Apa yang saya tadi ceritakan, saat saya mendapat hukuman yang harusnya tidak saya dapat tadi, itu rasanya trauma aja luar biasa. Saat merasa bersalah tadi, akhirnya apa? Dia itu mengingat, aduh bapak ibu gue, akhirnya semangat belajarnya itu juga tertekan di situ. Itu kalau bisa kita kurangi lah, kalau belum bisa menghindari. Terus kita minimal ini identitas berhasil atau sedikit sukses ya, itu sebagai teman atau pemantau. Jadi kita membawa pada anak, tapi juga harus ada koridor batasannya. Okay? Terus yang paling baik adalah kita sebagai manajer. Itu apa tuh Pak? Kok bisa kita paling baik di situ? Jadi kita bisa membimbing anak kita bisa memberi hal yang istilahnya dia butuhkan. Jadi memanusiakan manusia di dalamnya itu. Tapi kalau bahasa kasarnya, biasanya yang namanya manajer itu Pak, bisanya memerintah, meminta. Itu bos bukan manajer ya. Bedanya itu antara manajer dan bos. Karena di perusahaan dengan di pendidikan itu beda. Oke. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk golongan apa? Coba kita jawab. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Hukuman, merasa bersalah atau apa? Merasa bersalah. Terus yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi itu dihakimi tidak pernah benar. Hukuman. Terus yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapakmu, teman. Terus yang ketiga, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Mantap, oke. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Hukuman. Ya, kita lihat jawaban kita. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya ini yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Ya, jadi saat kita sudah bisa melakukan ini, insya Allah posisi kita di manajer itu sudah ada di sini. Mulai dari validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, menampilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini saya akan sedikit memperlihatkan video restitusi yang kemarin saya buat. Ini nanti kita ambil satu karena waktu kita biar tidak terlalu banyak. Ini kisah nyata. Dan itu bukan model, tapi yang kejadian itu juga.
sebelumnya dapat laporan kemarin saya habis mengambil rapor Pak Rizky dengar Mbak Sinta ada masalah dengan Pak apa benar? Iya benar Pak. Kalau benar Pak Rizky mau tanya apa yang menjadikan Bapak marah sama Mbak Sinta? Karena yang pertama mengenai perizinan, di mana waktu di rapor kemarin perizinan saya hampir dari 10 kali izin. Kemudian yang kedua penurunan nilai saya. Terus Bapak itu mengungkapkan apa sama Mbak Sinta saat marah? Bapak mengungkapkan bahwasanya jika OSIS mengganggu kinerja dalam belajar, maka lebih baik kamu perlu OSIS saja. Dan nanti jika kamu tidak mau OSIS, nanti Bapak akan menjadi kepala sekolah. Saat itu apa yang kamu lakukan pada saat itu? Saya menangis di dalam kamar Pak sehingga terjadi kesedihan di hati saya karena Bapak mengatakan tersebut, dan saya merasa gagal bahwasanya di semester 3 kemarin saya mendapat kekurangan di perizinan dan nilai saya yang menurun. Baik, sekarang kita sedikit introspeksi biar nanti kejadian ini tidak terulang lagi. Mbak Sinta juga kayaknya jalan terus apa yang mau Bapak percaya dengan sesuai dengan. Nah sekarang Pak Rizky mau bilang setiap orang pasti punya kesalahan. Sekarang coba Mbak Sinta berpikir saat kamu menangis kemarin dia di kamar, Bapak Rizky tanya ada manfaatnya enggak? Tidak ada, itu malah memperburuk suasana Pak. Ya. Lalu presensi yang di semester 3 menurut Mbak Sinta itu tidak bagus, ya kan? Atau kurang. Mbak Sinta itu sekarang nanti di semester keempat itu mau seperti apa? Saya mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya terima di semester 3 kemarin, bahwasanya ketika saya akan melakukan suatu kegiatan, maka saya akan mengampilkan izin secara jelas, begitu melalui guru dan bahkan melalui penyampaian di teman. Kemudian saya akan berusaha untuk memberikan pemahaman tugas lebih baik lagi daripada semester 3, karena bahwa di semester 3 kemarin saya memang sadar saya melakukan kesalahan saya, di mana waktu itu saya mengikuti kelas dan lomba rangka di tingkat provinsi, di mana saya hampir 3 bulan tidak memasuki kelas. Sehingga mungkin dari dulu ada merasa salah uji dengan adik saya, maka saya mengakui hal itu dan saya mengakui bahwa saya salah di semester 3 kemarin. Berarti intinya Mbak Sinta itu tahu kalau itu kurang. Rencana Mbak Sinta untuk itu berarti dari yang dilakukan. Ya, terus Pak Rizky tanya lagi dalam hal ini khususnya, ya, kenapa presensi kelas Mbak Sinta itu kurang? Tadi kan sudah menjawabkan mengenai kegiatan yang luar biasa di asisten. Bapak Rizky sekarang tanya mengenai sekarang apa yang kamu rasakan, ya? Apa yang akan memperbaiki, gimana caranya kamu bisa memperbaiki presensi untuk semester 4 nanti? Yang pertama-tama saya pastinya akan maaf pada guru yang bersangkutan, mulai dari guru pembelajaran dan dari guru wali kelas saya yang sudah mengganggu saya. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kepada beliau bahwasanya di semester kedepannya nanti akan saya berusaha menjadi lebih baik lagi daripada semester ini. Ya, untuk ke depan bila ada tugas ini saran dari Pak Rizky, yang bareng dengan pembelajaran, baiknya Mbak Sinta istilahnya
Ya itu kalau tadi sedikit video segitiga restitusi sebenarnya ada dua karena waktunya juga sudah mau habis ya. Intinya kita dalam mengetahui masalah itu harus jangan sampai kita menyalahkan anak itu punya masalah ini, kita terus seduhkan, kita gali dulu, setelah itu kasih kepercayaan mereka biar dia itu mengolah dirinya, setelah itu beri keyakinan dia untuk penyelesaiannya semacam apa, itu nanti biar dia muncul dari dirinya sendiri. Setelah itu kalau memang itu positif kita dukung. Ya itu inti dari segitiga restitusi. Ya kemudian yang terakhir ini kita sudah banyak sekali tadi bicara mengenai banyak hal, mulai dari disiplin positif sampai ke restitusi tadi, segitiga restitusi. Sekarang yang terakhir mungkin ini dari Bapak Ibu ada yang mewakili untuk refleksi kita hari ini. Yang pertama mengenai hal baru sampai poin keempat. Mungkin dari Bu Risa bisa memberi refleksi untuk kegiatan kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Rifki. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang paling saya ingat adalah ternyata penghargaan itu juga bisa menghukum ya. Nah itu satu hal yang luput kita sadari saat kita belum belajar budaya positif. Saya masih menganggap penghargaan itu reward ya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata menyadarkan saya bahwa penghargaan itu juga menimbulkan sikap kompetisi di kelas, jadi menimbulkan kecemasan ya ke anak-anak. Jadi ada baiknya kita lebih mempertimbangkan untuk memberi penghargaan. Bolehlah memberi penghargaan, tapi untuk semua anak mungkin seperti itu. Jadi rencana saya sih nanti ke depannya saya akan memberi penghargaan bukan ke 1-2 anak aja, tapi ke semua anak. Lebih ke personal aja, mungkin anak teraktif, anak partisipatif, anak yang pandai bekerja sama dalam tim, misal seperti itu. Itu rencana saya ke depannya. Terus perasaan saya muncul selama mengikuti sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya pastinya agak merasa bersalah, merasa bersalah dengan anak ya. Ternyata saat saya menjadi penghukum itu berdampak negatif pada anak, dan ternyata itu dampaknya jangka panjang ya gitu. Nah, bagaimana saya berusaha menumbuhkan motivasi intrinsik itu juga satu PR buat saya yang akan saya usahakan selalu gitu. Nah, peran selama mengikuti modul ini ya, setelah mendapatkan pencerahan dari mempelajari budaya positif ini, ya saya akan melakukan banyak hal yang lebih baik lah tadi rencana-rencana saya. Nah, saya akan menjadi setelah mengikuti modul ini ya, saya pasti akan berusaha menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Tidak mudah tapi pasti bisa, insya Allah seperti itu. Mungkin itu refleksi dari saya, Pak Rifki. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya alhamdulillah untuk acara hari ini sudah kita tutup. Refleksi yang luar biasa dari Ibu Risa. Intinya dalam pembelajaran kali ini saya di sini belajar, Bapak Ibu guru di sini juga belajar. Banyak hal baru yang kita pelajari yang sebelumnya kita tidak tahu. Saya sendiri juga masih banyak kesalahan di situ. Mudah-mudahan kita ke depan semakin bisa menjadi pendidik yang selalu ditunggu dan diharapkan oleh murid kita. Oke, dari saya terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Mbak Sinta. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, silakan Mbak Sinta. Iya. Mohon maaf ya hari ini Pak Rifki sedikit ada perlu dengan Mbak Sinta. Iya nggak Ganggu apa-apa. waktunya enggak ini? Buatan Pak. Iya, terima kasih. Iya. Maaf Mbak Sinta, kenapa Pak Rifki panggil Mbak Sinta ke sini? Karena Pak Rifki sebelumnya mendapat laporan kemarin sehabis pengambilan raport. Iya. Pak Rifki dengar Mbak Sinta ada sedikit masalah dengan Bapak. Apa benar itu? Iya benar Pak. Kalau benar, Pak Rifki mau tanya, apa yang menjadikan Bapak marah sama Mbak Sinta saat itu? Karena yang pertama mengenai perizinan, di mana waktu di rapot kemarin perizinan saya hampir dari 10 kali izin. Kemudian yang kedua penurunan di nilai saya Pak. Oh iya. Terus Bapak itu mengungkapkan apa sama Mbak Sinta itu saat marah itu? Bapak mengungkapkan bahwasanya jika OSIS mengganggu kinerja dalam belajar, maka lebih baik kamu keluar OSIS saja. Dan nanti jika kamu tidak mau keluar OSIS, nanti Bapak akan menghadap ke kepala sekolah. Saat itu apa yang kamu lakukan pada saat Bapak itu marah? Saya menangis di dalam kamar Pak, sehingga terjadi kesedihan di hati saya karena Bapak mengatakan tersebut, dan saya merasa gagal bahwasanya di semester 3 kemarin saya mendapat kekurangan di perizinan dan nilai saya yang menurun. Iya. Baik, sekarang kita sedikit introspeksi biar nanti kejadian ini tidak terulang lagi. Mbak Sinta juga kegiatannya jalan, terus apa yang dimaukan Bapak tercapai dengan sesuai kemauan Bapak. Nah sekarang Pak Rifki mau bilang setiap orang itu pasti punya kesalahan. Sekarang coba Mbak Sinta berpikir, saat kamu menangis kemarin berdiam diri di kamar, Pak Rifki tanya, ada manfaatnya enggak Mbak Sinta? Tidak ada, itu malah memperburuk suasana Pak. Ya, lalu presensi yang di semester 3 menurut Mbak Sinta itu tidak bagus, ya atau kurang, Mbak Sinta itu sekarang nanti di semester keempat itu mau seperti apa? Saya mengambil pelajaran dari apa yang sudah saya terima di semester 3 kemarin, bahwasanya ketika saya akan melakukan suatu kegiatan, maka saya akan melampirkan izin secara jelas, baik itu melalui guru dan bahkan mulai penyampaian dari teman. Kemudian saya akan berusaha untuk memberikan pemenuhan tugas lebih baik lagi daripada semester 3, karena bahwa di semester 3 kemarin saya memang sadar, saya mengakui kesalahan saya, di mana waktu itu saya mengikuti Pilketos dan lomba pramuka di tingkat provinsi, di mana saya hampir 3 bulan tidak memasuki kelas, sehingga mungkin dari guru ada merasa suatu kejanggalan pada diri saya, maka saya memaklumi hal itu dan saya mengakui bahwa saya salah di semester 3 kemarin. Ya, berarti intinya Mbak Sinta itu tahu kalau itu kurang baik. Ya. Rencana Mbak Sinta untuk itu berarti tadi yang diungkapkan Mbak Sinta. Ya, terus Pak Rifki tanya lagi, dalam hal ini khususnya, ya, kenapa presensi kelas Mbak Sinta itu kurang? Tadi kan sudah diungkapkan mengenai kegiatan yang luar biasa di OSIS tadi. Pak Rifki sekarang tanya mengenai sekarang apa yang kamu rasakan, ya? Apa yang akan memperbaiki, gimana caranya kamu bisa memperbaiki presensi itu untuk di semester 4 nanti? Yang pertama-tama saya pastinya akan meminta maaf kepada guru yang bersangkutan, entah itu dari guru pembelajaran dan dari guru wali kelas saya yang sudah membantu saya. Kemudian saya akan membuat kesepakatan kepada beliau-beliau bahwasanya di semester kedepannya nanti akan saya berubah menjadi lebih baik lagi daripada semester kemarin. Iya. Untuk ke depan bila ada tugas, ini saran dari Pak Rifki ya Mbak Sinta, yang bareng dengan pembelajaran, baiknya Mbak Sinta istilahnya punya kebijakan yang nanti muncul dari Mbak Sinta itu sendiri, ya. Kebijakan apa yang misalkan Mbak Sinta nanti biar itu masalah tidak terulang lagi Mbak Sinta? Baik, Pak. Untuk kebijakannya kemungkinan yang pertama saya
harus bisa mengolah diri, di mana mengenai perizinan saya akan lebih memfokuskan lagi perizinan kepada guru, kemudian saya akan meminta bantuan kepada teman dekat saya atau teman kelas saya untuk bisa mengizinkan saya ketika saya mengikuti kegiatan di luar pembelajaran. Ya, baik, itu tadi sedikit yang Mbak Rifki kenapa panggil Mbak Sinta ke sini. Sekarang istilahnya Mbak Sinta sudah tahu Bapak karakternya semacam apa, dan harapan Pak Rifki dan Mbak Sinta pribadi pasti untuk semester ke depan hal ini tidak keulang lagi ya. Dari Pak Rifki mohon maaf ya Mbak Sinta kalau mengganggu Mbak Sinta, dan kejadian ini semoga bisa menjadi istilahnya pembelajaran hal yang baru buat Mbak Sinta. Dan Mbak Sinta tadi sudah mengungkapkan, terus apa Mbak Sinta yang dirasakan setelah mengungkapkan dan nanti berusaha mencari itu, perasaan sekarang lebih ringan ketimbang kemarin atau gimana? Untuk perasaannya di mana saya lebih tenang daripada kemarin, dan saya merasa saya akan berusaha lagi untuk bisa lebih baik daripada semester kemarin di semester 4 ini. Iya, nanti kita bersama Pak Rifki sebagai wali kelas juga akan membantu dalam hal apapun sebisa Pak Rifki. Seperti biasa, yang penting komunikasi kita tetap dijaga. Ya. Terima kasih, cukup dari Pak Rifki. Terima kasih saja. Ya. Terima kasih Pak Rifki. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam Mas Reza. Silakan duduk Mas. Maaf ya Pak Rifki panggil ke sini ya. Sebelumnya apakah kamu tahu Mas kenapa Pak Rifki panggil Mas Reza ke sini? Belum tahu Pak. Oh ya, sedikit ya Pak Rifki kasih tahu. Jadi maaf Pak Rifki panggil Mas Reza ke sini. Di beberapa pertemuan pelajaran Pak Rifki di PJOK, kamu terlihat sedikit kurang semangat, cenderung menurun ketimbang semester 5 kemarin. Padahal kalau ini kan sudah kelas 12, sebentar lagi kamu lulus. Boleh tahu Mas kenapa Mas Reza seperti itu? Jujur Pak, saya merasa takut dan bingung juga Pak. Karena sebentar lagi kan saya juga lulus. Mengingat kondisi saya yang telah ditinggal orang tua saya sejak kelas 11, dan sebentar lagi saya lulus, saya bingung siapa yang akan membantu saya untuk mencapai cita-cita saya nanti Pak. Ya, terima kasih ya Mas Reza. Ini sekarang Pak Rifki tahu kamu sudah terbuka tentang masalahmu. Kalau kemarin Pak Rifki kan hanya melihat kenapanya itu. Ya, semoga Pak Rifki nanti bisa memberikan masukan dan semoga bisa membantu masalah yang sedang dihadapi oleh Mas Reza. Terima kasih Pak. Pak Rifki boleh tanya lagi Mas? Ya, Pak. Ya. Gini Mas, kita yakin ya tidak ada yang namanya manusia sempurna. Ya, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Mas Reza punya prestasi yang bagus di bidang non akademis, dan itu pegangan Mas Reza untuk ke depan. Sekarang jangan bingung Mas, jangan ragu juga, itu saran Pak Rifki. Ya Pak, saya minta maaf Pak karena perilaku saya tersebut. Ya, kamu tidak salah Mas ya. Sebenarnya Mas Reza itu tidak salah. Saat Pak Rifki di kondisi kamu, pasti mungkin Pak Rifki juga sama. Apalagi ini sudah mau yang namanya kita atau kamu lulus sekolah ya. Sekarang Pak Rifki tanya, siapa orang yang paling dekat dan support kamu selama ini? Semenjak orang tua saya pergi, yang mensupport saya yaitu kakak dan om saya Pak. Iya, support apa yang diberikan mereka Mas Reza? Sampai saat ini supportnya seperti biaya sekolah, uang saku, dan motivasi yang terus diberikan kepada saya Pak. Iya. Pada saat pengambilan rapat kemarin, sebenarnya Pak Rifki itu banyak ngobrol dengan om yang kemarin mengambilkan rapat kamu. Beliau tanya tentang kamu semacam apa dan kamu punya kemampuan apa.
Dan dia bilang dengan Pak Rifki, benar-benar bilang kalau untuk masa depanmu nanti kamu pengen seperti apa, Om support secara sepenuhnya. Jadi di situ menurut Pak Rifki kamu jangan ragu lagi, ya. Kamu jangan ragu, kamu tidak salah, kamu di sini benar, dan buat masa depan kamu juga Om sudah ada di situ. Nah ini Pak Rifki tanya, jika kamu masih bimbang dan ragu, menurutmu itu hal yang benar atau salah? Menurut saya itu salah, Pak, karena saya sudah tertutup dan diam, sehingga itu mengakibatkan hasil belajar saya yang menurun dan cita-cita saya akan semakin jauh juga. Ya, berarti tindakan itu salah ya Mas ya. Nah, saat tindakan itu salah, apa yang nanti untuk ke depan untuk ke depan langkah apa yang akan kamu lakukan? Mungkin kedepannya saya akan banyak komunikasi dengan kakak dan om saya, Pak. Yeah. Dan setelah lulus juga rencananya saya akan mendaftar ke polisi. Dan jika tidak diterima, saya akan kuliah di jurusan olahraga di Universitas Negeri, Pak. Iya, saya senang mendengarnya Mas Reza. Apa yang menjadi masalah Mas Reza, ternyata di sini juga Mas Reza sudah berani mengungkapkan permasalahan itu, termasuk Mas Reza bisa mencari solusi apa yang Mas Reza inginkan. Setelah sekarang, apa yang kamu rasakan setelah ngobrol dengan Pak Rifki ini? Saya merasa lega dan menemukan solusi untuk masalah saya, Pak. Ya, terima kasih Mas Reza. Ini aja yang hari ini Pak Rifki selalu ingin support kamu, dan Pak Rifki yakin Mas Reza ke depan akan menjadi orang yang lebih baik. Ya.